Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Miss Roro dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas individu mengenai metode Ideas in a Box dan lingkaran kesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative and Critical Thinking. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Alifa Ramadhani dari kelas 441A31 dengan NIM 44240734 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika B. Kemudian daftar isi. Yang pertama ada Ideas in a Box, yaitu membuat souvenir atau merchandise bertemakan Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, yang kedua ada lingkaran kesempatan. Lingkaran kesempatan ini membuat iklan layanan masyarakat atau isu sosial terkait UPSI. Kemudian ada Ideas in a Box. Lalu pengertian. Teknik Ideas in a Box merupakan cara mencari ide atau gagasan baru melalui aktivitas pengkombinasian parameter-parameter tantangan menjadi ide baru secara otomatis. Parameter ini artinya bisa ciri, faktor, variabel, atau aspek. Selanjutnya, latar belakang. Pemilihan Glassmug sebagai merchandise didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Nah, yang pertama, Glassmug memiliki nilai fungsional yang tinggi dan dapat digunakan dalam berbagai situasi sehari-hari, baik di rumah maupun di kantor. Nah, yang kedua, produk ini memiliki daya tahan yang lama, sehingga pesan atau logo yang tercetak pada mug akan tetap terlihat dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang ketiga, dari segi biaya, Glassmug ini memiliki harga produksi yang relatif terjangkau. Selanjutnya, uraian. Uraian ini hasil analisis Glassmug dan mencatat parameter dasarnya. Memutuskan untuk bekerja dengan 4 parameter, yaitu bahan, bentuk, sentuhan akhir, dan posisi, dan merencanakan untuk menggunakan 5 variasi untuk setiap parameternya. Kemudian, yaitu kotak ide. Nah, saya membentuk 4 kotak ide dengan parameter di atas dan membuat 5 kotak ke bawah untuk variasinya. Untuk menghasilkan variasinya, saya bertanya pada diri saya sendiri sebagai berikut. Yang pertama, bahan apa sih yang digunakan untuk membuat Glassmug? Dan yang kedua, bentuk apa yang digunakan untuk membuat Glassmug? Nah, yang ketiga, sentuhan akhir. Sentuhan akhirnya tuh mau seperti apa? Nah, yang keempat, di mana posisi untuk Glassmug? Atau di mana posisi yang tepat untuk Glassmug ya? Berikutnya, nah, ini adalah tabel Ideas in a Box, yaitu bahan, bentuk, sentuhan akhir, dan posisi. Nah, dari 5 ide, saya memilih salah satunya. Yang pertama yaitu dari bahan plastik, dan yang kedua bentuknya itu silinder, dan sentuhan akhirnya saya menambahkan insert paper dan desain. Dan posisinya saya meletakkan di kabinet display. Nah, kemudian ide. Dengan menggunakan kombinasi acak dari bahan plastik berbentuk silinder dengan menambahkan insert paper dan desain serta ditempatkan di kabinet display, saya menciptakan Glassmug yang bertemakan Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, Glassmug ini memiliki desain yang menggambarkan elemen-elemen khas kampus. Nah, seperti logo universitas, terus tagline, dan maskot kampus. Dengan ukuran tinggi 11 cm dan berdiameter 8 cm dengan kapasitas volume 300 ml. Nah, Glassmug ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah minum saja, tetapi
bisa menjadi souvenir untuk digunakan oleh mahasiswa dan para pengunjung kampus. Nah, gelas ini ditempatkan di kabinet display di area kampus yang memungkinkan orang-orang dapat melihat atau membeli sebagai kenang-kenangan atau hadiah. Nah, dari Ideas in a Box, saya menciptakan gelas mug, insert paper, dan desain seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ada logo universitas atau kampus, dan di sini yaitu maskot BSI, yaitu si Sobi, dan di atasnya ada tagline dari BSI sendiri, yaitu kuliah BSI aja. Nah, gitu. Nah, di sebelah kanannya ada email dari BSI sendiri dan ada media sosial dari kampus. Nah, berikutnya ada lingkaran kesempatan. Pengertian dari lingkaran kesempatan atau peluang melakukan isolasi satu atau dua atribut, tantangan atau masalah yang Anda miliki secara acak untuk mempertimbangkan secara mendalam. Semua atribut lain dibiarkan antri sehingga Anda bisa mendalami atau mendaratkan ide baru. Nah, ini dia lingkaran kesempatan mengenai iklan layanan masyarakat yang bertemakan UPSI. Yang pertama ada bully verbal, yang kedua ada pungutan liar, yang ketiga ada menunda-nunda tugas, dan keempat pelecehan seksual, dan yang kelima ada joki, keenam buang sampah sembarangan, dan yang ketujuh ada diskriminasi, dan kedelapan ada mencontek, 9 narkoba, berikutnya tawuran, merokok, dan cyberbullying. Nah, dari lingkaran kesempatan ini saya mendapatkan atau mengocok dadu dan menghasilkan angka 12 dan 3. Seperti dadu ini mendapatkan 12 dan yang ini mendapatkan 3. Kemudian dari metode lingkaran kesempatan yang berisikan 12 tema, terpilihlah 2 macam tema yang akan digunakan untuk membuat iklan layanan masyarakat mengenai isu sosial terkait UPSI, yaitu cyberbullying dan menunda-nunda tugas. Berikut adalah iklan yang telah dibuat dengan menggunakan tema tersebut. Selamat menonton!
Siva adalah salah satu korban cyberbullying yang terjadi pada media sosial Instagram. Dan Instagram menjadi media sosial yang paling sering digunakan untuk pembulian di dunia maya. Pelaku dengan mudahnya mengirimkan komentar negatif tanpa memikirkan korban ke depannya. Hal ini berdampak pada psikologis korban seperti membuat rendah diri, bahkan hilangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, stop cyberbullying. Yang kelompok Dari cuplikan video tersebut, sebaiknya tidak boleh ditiru ya teman-teman, karena setiap tugas yang kita tunda hanya akan menambah beban di hari esok. Jadi, yuk atur waktu sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas diri. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang tugas individu mengenai metode Ideas in a Box dan lingkaran kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.